Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Afifah. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku menjadi pahlawan Dewasa Negara atau TKW. Atau kalian itu lebih mudah dengan sebutan kata babu luar negeri. Pasti kalian tidak asing kan dengan kata babu luar negeri. Pasti dalam pikiran kalian itu jelek tentang babu luar negeri, bener kan? Ya bener nggak? Ya bener lah, masa enggak? Ayo ngaku. Pikiran kalian pasti kalau udah mendengar kata babu, pasti TKW hina lah, sambil mural lah, duitnya haram lah, pokoknya segala kejelekan itu tertuju pada kata babu tersebut. Nah, di sini aku akan menjelaskan kenapa kalian itu selalu memandang babu itu semua sama. Nah, di sini aku juga akan membongkar semua rahasia para pahlawan Dewasa Negara yang disembunyikan di dalam hati kecil mereka. Jadi untuk kalian, mulai hari ini setelah nonton video aku sampai habis, stop bilang kalau TKW itu hina. Tidak semuanya TKW itu sama. Oke, mau tahu? Stay tune terus ya. Tetap di my channel Rulacin Official. Oke guys, jadi sebelum aku memulai video ini, aku mau peringatkan ke kalian untuk tetap selalu jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri untuk mencegah virus-virus yang sekarang lagi viral dan berbahaya lalu mematikan yang sedang tersebar di seluruh dunia. Kita harus hati-hati ya guys. Tetap selalu pakai masker jika berpergian dan bawa hand sanitizer dan selalu rajin untuk cuci tangan. Kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari virus-virus yang mematikan dan penyakit-penyakit yang mematikan lainnya. Amin, Allahumma amin. Jadi pahlawan Dewasa Negara itu adalah seseorang yang sangat dahsyat, yang sangat hebat dalam menyembunyikan suatu masalah dan memecahkan masalah itu diri sendiri, bukan bantuan dari orang lain. Dunia ini tidak ada satupun orang yang mempunyai cita-cita menjadi seorang TKW, menjadi babu luar negeri. Pasti mempunyai cita-cita untuk mencapai kesuksesan. Sebenarnya kita semua para pahlawan Dewasa Negara atau dengan sebutan TKW luar negeri atau kalian lebih mudah dengan kata babu luar negeri, itu sebenarnya kita mempunyai cita-cita yang sangat tertinggi untuk mencapai kesuksesan tanpa menjadi seorang pembantu rumah tangga di luar negeri, di negeri sebelah, di negeri tetangga. Sebenarnya kita semua para pahlawan Dewasa Negara itu menginginkan cita-cita yang untuk mencapai pendidikan tertinggi, tapi kembalilah dengan nasib kita dan nasib orang tua kita yang tidak bisa membiayai kita sampai ke perguruan tinggi. Jadi kita terpaksa untuk menjadi pahlawan Dewasa Negara atau pejuang keluarga atau TKW luar negeri untuk membantu kedua orang tua kita, untuk membantu keluarga kita, untuk membantu ekonomi, untuk menghidupi semua keluarga kita. Jadi kalian yang sekarang masih duduk di SMP, SMA atau bahkan kalian sudah masuk di perguruan tinggi dan orang tua kalian mampu membiayai tersebut, kalian harus bersyukur karena di belakang kalian masih ada orang yang pengen mempunyai pendidikan tertinggi seperti kita para pahlawan Dewasa Negara. Ada orang yang mempunyai cita-cita untuk menjadi TKW luar negeri, apalagi masih berumur belasan tahun. Masih umur 18 tahun, 17 tahun, kalian masih enak-enak minta jajan,
masih dikasih fasilitas untuk menghidupi sama orang tua kalian, karena orang tua kalian mampu membiayai kalian sampai pendidikan tertinggi. Sedangkan kita para pahlawan devisa negara umur belasan tahun sudah pergi mempunyai tekad, niat untuk membantu ekonomi keluarga, yaitu untuk menjadi pahlawan devisa negara atau TKW, atau kalian lebih enak dengan sebutan babu luar negeri, yang beranggapan babu luar negeri itu uangnya haram, ataupun sambil mural, ataupun bermain dengan majikan. Perlu kalian ketahui, tidak semua TKW, tidak semua pejuang devisa negara itu sikap dan perilakunya itu sama. Itu tergantung pada diri sendiri dan diri pribadi dari pejuang devisa itu sendiri. Niat untuk pergi ke luar negeri itu mencari nafkah atau mencari rezeki atau hanya mencari kesenangan atau berbuat maksiat, itu tergantung keniatan dari devisa itu sendiri. Jadi untuk kalian yang menyamakan seluruh pahlawan devisa negara itu sama, itu semua salah. Tidak semua pahlawan devisa negara itu hina. Ini aku mau ngasih tahu kenapa kalian selalu menilai pahlawan devisa negara itu semua sama. Hakikatnya itu semua sama, karena ada salah satu pahlawan devisa negara yang ngumbar aurat di medsos ataupun di dunia nyata. Padahal tidak semuanya pahlawan devisa negara itu mempunyai niatan yang sama dengan pahlawan devisa negara yang ngumbar aurat di medsos ataupun menjadi simpanan om-om atau menjadi simpanan orang luar negeri. Itu tidak semua sama. Itu tergantung niat dari pribadi pahlawan devisa itu sendiri. Untuk pahlawan devisa negara yang ngumbar medsos, stop menjelekan nama besar TKW, pejuang devisa negara. Untuk kalian yang belum pernah menjadi pahlawan devisa negara atau yang punya niatan untuk menjadi pahlawan devisa negara, kalian harus mempunyai strategi yang benar-benar mantap, mental yang kuat seperti mental baja, kuping yang kandel, kuping dablek. Dablek bukan berarti kamu kalau dibilangin itu susah, bukan begitu. Kamu kalau dimarahin itu masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri aja angin yang sedang berbicara. Jadi kalian tidak sakit hati. Jadi omongan orang luar negeri itu sangat menyentuh hati kita, sangat menyentuh perasaan kita, sangat kasar terhadap kita. Semua majikan itu pada hakikatnya itu sama. Jadi kalau waktu gajian telah tiba, pasti semua majikan itu mencari kesalahan dari TKW tersebut. Semuanya sama. Karena apa? Karena mereka membayar kita. Jadi aku sarankan, di saat tertentu kalian harus dablek. Biarkan seperti angin yang berbicara. Yang penting gajian, duit banyak, ente bro, gitu, oke? Jadi kalian harus dablek, mental yang sangat kuat seperti mental baja. Kalian harus ingat itu ya. Karena kalau kalian mempunyai mental Hello Kitty, kalian 1 hari pulang, 1 hari, 2 hari gak betah, 1 bulan pindah. Karena pada hakikatnya pahlawan devisa negara itu sangat dahsyat, sangat cerdas, dan sangat pandai dalam menghadapi masalah. Mengapa TKW disebut pahlawan devisa negara? Karena kita para pahlawan devisa negara telah membuktikan bahwa kita adalah wanita kuat untuk menghadapi masalah tanpa bantuan dari orang lain. Aku acungkan jempol untuk pahlawan devisa negara. Di sini kesalahan terbesar atau sakit hati yang terbesar di semua hati para pahlawan devisa negara, yaitu ketika mendengar
takbir berkumandang, itu hatinya sangat teriris karena kita semua para pahlawan Devisa Negara telah gagal dalam berkumpul bersama keluarga untuk merayakan kemenangan di hari kemenangan Idul Fitri tersebut. Ketahuilah kalian, untuk para pahlawan Devisa Negara, setelah mendengarkan takbir berkumandang, itu tidak sengaja air mata menetes secara perlahan. Karena pada saat takbir berkumandang, Lebaran telah tiba. Kita semua para pahlawan Devisa Negara itu tetap kerja, tidak ada kata libur. Jadi kalian jangan sembarangan ngatain TKW itu lemah. Apalagi jika yang punya anak apalagi yang punya anak mau menikah ataupun sepitan, pasti seluruh hati para ibu pahlawan Devisa Negara itu sangat teriris karena tidak bisa menyaksikan langsung pernikahan atau hitanan anak kandung sendiri. Itu sangat tersiksa. Apalagi kalau naudzubillah min dzalik, kalau misalnya ada saudara atau orang tua atau keluarga yang meninggal, itu semua hati para pahlawan Devisa Negara itu pasti akan merasakan sakit hati yang sangat dalam karena tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya, untuk mengantarkan peristirahatan terakhir untuk keluarga para pahlawan Devisa Negara. Naudzubillah min dzalik. Semoga keluarga kita semua para pahlawan Devisa Negara selalu diberi kesehatan dan rezeki lancar dan panjang umur, dan semuanya semoga selalu baik-baik saja. Allahumma amin. Dan untuk kalian, ketahuilah, para pahlawan Devisa Negara setelah dibully mati-matian dari seluruh Indonesia atau seluruh negara, itu kita merasakan sakit hati. Andaikan mereka tahu bahwa yang kita lakukan itu bukan seperti yang mereka lihat. Jadi kita mempunyai sakit hati, tapi kita nggak gubris mereka. Kita hanya fokus mencari uang untuk keluarga kita. Di saat yang tertentu, kita para pahlawan Devisa Negara hanya bisa mencari hiburan lewat media sosial untuk menghilangkan rasa sakit hati dan menghilangkan rasa galau dan menghilangkan rasa kesel terhadap pasien atau majikan kita. Kita hanya bisa hiburan lewat media sosial atau handphone ataupun laptop ataupun segala macam. Pesan untuk kalian yang ingin menjadi pahlawan Devisa Negara, kalian harus mempunyai mental yang baja, kuping kandel dabrik. Pokoknya kalian harus ini harus kalian terapkan sehari-hari. Karena jika kalian tidak terapkan sehari-hari, kalian akan merasakan sakit hati yang sangat dalam dari perkataan orang luar negeri tersebut. Dan pesan terakhir dari video ini, kalian stop menyamakan semua pahlawan Devisa Negara itu sama. Stop. Karena pada hakikatnya pahlawan Devisa Negara itu tergantung pada pribadi diri pahlawan Devisa itu sendiri. Sekian sharing pengalaman aku tentang menjadi pahlawan Devisa Negara atau TKW, atau kalian lebih mudah dengan kata babu luar negeri. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel aku ya, Rulacin Official. Dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.